kalian menyembah, menyeru kepada selain Allah, percaya dengan kertas-kertas, jimat-jimat, pohon, kayu lah, tongkat atau apa saja, yang mungkin di Indonesia banyak keris, pisau-pisau, pedang, semua benda-benda itu, katakanlah kepada mereka-mereka itu, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan syirik kecil itu? Sebagian ulama mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, maka secara otomatis dia sedang menutup pintu maksiat. Siapa yang gencar dalam kemaksiatan, dia sedang menutup pintu ibadah, lawannya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dikatakan dan juga mengagungkan dan bertawakal hanya kepada Allah. Juga amalan lahiriah yang kelihatan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan jihad. Yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sekali lagi ikhwani, saya ingin sedikit tambahkan juga sebelum dalil nakli dan akli ini. Kita ambil sedikit 2-3 menit ke depan tadabbur dua surah pendek, Al-Falaq sama An-Nas. Dua surah yang sudah dihafal di luar kepala, bahkan sayangnya banyak orang anggap remeh karena sudah sering dihafal. Coba kita lihat bagaimana pembersihan diri, bagaimana pembenahan diri, bagaimana Allah mengajarkan kita menyelamatkan diri dari keburukan dengan dua surah ini. Saya mulai dengan Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung atas nama Allah, Tuhan pencipta waktu subuh. Berarti kita sedang menyuruh siapa? Allah. Setelah ucapan permohonan kepada pujian kepada Allah satu ini, setelahnya datang 4 perlindungan dari keburukan. Jadi sebut namanya Allah satu, artinya satu kali mohon sama Allah, 4 hal hilang semua itu. Dan 4 hal ini ternyata eksternal diri kita. Perhatikan, min syarri ma khalaq. 1. Dari semua keburukan yang diciptakan eksternal dari luar tubuh kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan buruknya malam kalau datang, gelapnya, gangguannya, godaannya untuk maksiat, ketakutannya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, yang ketiga, dan dari tiupan nenek-nenek sihir, kebuhul-buhul di malam hari. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan iri dengkinya orang-orang, tempat kerja saya, keluarga saya, semua sekitar saya yang iri dengki, jauhkan. Kita minta sebut namanya Allah satu untuk 4 hal yang eksternal kita selesai itu. Pertemukan dengan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung atas nama Allah, Tuhannya manusia. Disebut di sini di surah An-Nas 3 kali menyuruh Allah. Tadi Al-Falaq 1 kali ya. Malikin Nas, rajanya manusia. Seperti kita bilang, wahai rajanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. 3 kali kita panggil Allah tuh. Untuk apa ikhwani? Nih, yang diminta apa nih? Tadi itu 1 kali hilangin 4 masalah luar, eksternal. Ternyata masalah dalam jiwa kita ini lebih besar nih, lebih bahaya. Dikatakan setelah itu, apa lanjutannya setelah malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas, yang mengganggu di dalam jiwa manusia. Nih, internal nih, itu saking beratnya sampai harus minta 3 kali namanya Allah tuh. Padahal tadi yang dari luar nih, musuh-musuh semua yang jahat, hewan buruk, penyihir-penyihir, gampang dikalahkan tuh. Asal antum ini sudah bersih. Kalau jiwa kita bersih, itu semua dari luar nggak bisa ganggu, nggak bisa buat apa-apa. Bentengnya kuat, ya kan? Kalau benteng kita ini, jiwa kita ini bagus, ikhwani, seperti baja, ada banyak ular, terus ularnya matok bajanya, siapa yang kalah? Ularnya, patah semua giginya, kan itu. Tapi kalau rapuh, ularnya belum matok, baru lewat, sudah jatuh temboknya. Itu luar biasa. Baru Allah mengatakan, disebutkan was-was dalam hati, penyakit jiwa manusia ini yang secara internal dia sendiri, yang membuat setan kuat menyerang dia karena dia duluan takut dalam hatinya, gitu kan? Yang membuat dia tidak bisa sukses bekerja karena dia sudah was-was dulu, khawatir dulu, belum mencoba sudah ketakutan. Jadi jiwa ini yang jadi masalah dia dulu. Secara internal baik, maka yang eksternal tidak ada masalah, itu kecil untuk dihadapin. Jadi ini luar biasa tadabburnya, surah yang sederhana, gitu kan? Baru Allah mengatakan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, yang juga biasa ada was-was selain jiwa dia juga ditambah dari godaan-godaan 2 makhluk tersebut. Baik, saya bacakan dalil-dalil naklinya. Bagaimana kita mengisahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya meminta, memohon, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama beliau angkat adalah surah Thaha ayat 14. Poin pertama, perintah Allah Azza wa Jalla agar beribadah hanya kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa ana fa'budni. Al-ayat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Sering diulangi kalimat tauhid nih. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemusnah, tidak ada yang perlu ditakutin, ditundukin, dikhawatiri. Tidak akan ada lagi kecuali Allah, la ilaha illallah, maka hanya beribadalah kepadaku. Allah SWT mengatakan. Di dalam surah Al-Baqarah melengkapkan ayat tadi surah Thaha, ayat 40 Al-Baqarah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Jangan pernah takut. Salah satu kiat yang luar biasa untuk memunculkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan pernah takut kepada siapapun. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutin, tidak pemimpin, tidak apapun. Hewankah yang buas. Nah, yang kita khawatir kalau sampai Allah membiarkan memang pemimpin tersebut menyiksa kita, itu mungkin. Jadi tinggal minta kepada Allah, selesai masalahnya. Kemudian juga disebutkan dari yang ketiga Al-Baqarah 2122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian satu-satunya, Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, hanya tunduk dan patuh kepadanya. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dialah yang menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Pohon keramat, jimatlah, kuburanlah, setanlah, langitlah, semua makhluk, nggak perlu tunduk kepada semua itu. Padahal kalian mengetahui, kalian tahu sebenarnya dengan akal sehat kalian bisa tahu itu. Juga ditegaskan dalam firman-Nya, beliau mengatakan surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ibadah, tunduk, patuh, gerakan, ucapan yang merupakan ketundukan seorang hamba tidak boleh kecuali kepada Allah. Juga beliau mengangkat surah Fussilat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau mengatakan perintah Allah agar tidak perlu memohon perlindungan kecuali kepadanya. Fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau kau takut, khawatir, merasa was-was, merasa terganggu, mohonlah perlindungan hanya kepada Allah, karena sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini termasuk takut kepada Allah SWT adalah ibadah, ya, hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya juga agar kita hanya berserah diri kepadanya semata. Di dalam surah At-Taghabun ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah orang-orang beriman itu berserah diri. Ada masalah apapun kita sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah. Tawakal juga adalah bagian daripada ibadah, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya. Di dalam surah An-Nahl ayat 36, poin kedua dari dalil naqli, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan kami sebelum kalian wahai umat Muhammad telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, dan semua rasul itu menyeru sembahlah Allah, hanya tunduk. Kalau mau ibadah, mau meminta, mau memohon, takut hanya kepada Allah, dan jauhi tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah, patunglah, pohonlah, dan seterusnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 259. Semua dalil ini menyuruh kita mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-ayat. Kalau siapapun yang ingkar kepada tagut, semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah satu saja, maka sungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Artinya dia punya tempat bersandar yang sangat kuat, tidak akan pernah salah jalannya, ya, tidak akan pernah ada kekeliruan di situ. Juga firman-Nya Al-Anbiya 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Artinya apa yang diajarkan saja, yang dipandu, cara sholatnya, zakatnya, puasanya, semua ibadah-ibadah itu hanya itu saja yang dilakukan. Sembah dengan cara yang Allah mau. Maka sembahlah aku, sembahlah olehmu sekalian aku saja, kata Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, kalau setelah kalian beriman, kemudian ada orang yang coba menyuruh kalian menyembah, menyeru kepada selain Allah, percaya dengan kertas-kertas, jimat-jimat, pohon, kayu lah, tongkat atau apa saja, yang mungkin di Indonesia banyak keris, pisau-pisau, pedang, semua benda-benda itu. Katakanlah kepada mereka-mereka itu, apakah kalian menyeru aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak punya pengetahuan? Jadi Allah SWT menganggap mereka orang jahil. Bagaimana bisa mereka menyuruh kita menyembah makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal mati di luar kepala, surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk, beribadah, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Serta yang terakhir dalam poin kedua adalah dalil surah An-Nahl ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat Allah dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, maksudnya para rasul-rasul dan nabi, yaitu peringatkanlah oleh kalian semua. Jadi diserukan kepada para rasul dan nabi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Jangan pernah tunduk beribadah kecuali kepada aku. Maka hendaklah kalian bertakwa, hanya tunduk dan patuh kepada aku. Jadi terus menerus Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita tidak pernah bergantung tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Ya. Baik, selanjutnya poin ketiga. Berita dari Rasulullah SAW. Tadi itu berita dari ayat Al-Quran tentang harusnya kita mengesahkan, menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah takut dan berharap kecuali kepada Allah. Berita dari Rasulullah SAW tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam pesannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke negeri Yaman. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hendaklah wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan datangi kaum ahli kitab, yang paling pertama kau dakwahi mereka agar mereka mengesahkan Allah dalam segala hal. Di sini maksudnya adalah dalam masalah ketundukan, permohonan, permintaan, ya, ketakutan, harapan, itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau juga kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Maka ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau mohon apa saja dari kecil sampai besar hanya mohon kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW kepada orang yang berkata kepada beliau, jadi ada pernah sahabat datang kemudian bertemu Nabi SAW dan dia gembira sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, selamat datang. Dia mengatakan, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi SAW menegurnya mengatakan, kul masya Allah wahda. Katakan ini hanya kehendak Allah saja, saya nggak ada urusannya. Jadi kalau misalnya sukses sebuah proyek, Anda penyebabnya, lalu teman bilang, oh terima kasih ini penyebabnya Anda. Bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa kita punya di situ sesuatu, nggak ada. Yang membuat mata kita bisa terbuka, suara kita bisa keluar, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasa kita punya hak di situ? Kita cuma tinggal menggulirkan saja gitu. Dan ini hadis riwayat Imam Nasai, ya. Insyaallah sebentar seperti biasa kita akan lanjutkan beberapa poin yang tersisa setelah sholat Isya, setelah sholat Ba'diyah Isya maksudnya, dan akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan ditulis di kertas dan tolong pertanyaannya sesuai dengan bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan bahasan tadi. Dalil yang tersisa adalah sabda Nabi SAW tentang masalah tidak bolehnya sedikit pun dialihkan niat dan maksud ibadah kepada selain Allah. Di antaranya yang sederhana sekali tapi sering terjadi adalah riya.
Dan beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Padahal syirik kecil ini hanya mengalihkan maksud, mungkin sedikit niat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan syirik kecil itu? Beliau mengatakan riya atau pamer dengan amal. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi pada hari di mana para hamba diberi balasan atas perbuatan mereka akan berfirman, maksudnya hari kiamat, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya ini, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya dulu untuk mereka di dunia. Coba lihat apakah kalian apakah kalian akan mendapatkan dari mereka balasan? Tentu di sini tanda tanya hadisnya, artinya tidak mungkin akan mendapatkan balasan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pengalihan sedikit maksud saja ibadah atau niat itu sudah cukup untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis juga yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis hasan, dengan sanad hasan, bahwasanya pernah ada seorang sahabat asalnya dari pendeta Nasrani masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Pada saat dia masuk Islam, Nabi SAW sempat berkata kepada dia bahwasanya kalian orang-orang Nasrani dan ahli kitab juga Yahudi menjadikan para pendeta dan rahib sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi yang baru masuk Islam dan dia tadinya pendeta mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah kok pendeta kami. Saya pun pendeta, tapi saya pastikan kami tidak disembah, dan kami pun kalau minta kepada pendeta itu kami tidak menyembah mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang bentuk penyembahan yang semestinya untuk Allah sederhana, tapi ternyata terjadi di kalangan ahli kitab, dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, alaisu yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunah wa yuharrimuna ma ahallahu fatuharrimunah. Qalu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Bukankah para pendeta dan rahib itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Jadi dulu ada cerita para pendeta dan pastor ini. Kalau pastor agama Katolik, pendeta berarti Protestan. Tapi kita samakan misalnya dengan istilah pendeta. Mereka ini banyak yang mengikuti keinginan pemerintah atau raja. Kalau raja tidak suka sesuatu, ditarik ke dalam sebuah hukum, sehingga nanti akhirnya mengikuti walaupun Allah haramkan jadi halal. Kata Nabi SAW, bukankah para pendeta menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, dan kalian akhirnya juga menghalalkan itu, serta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah halalkan tapi mereka tidak bolehkan. Tentu di sini sebagian ulama hadis memberikan contoh ya, masalah kasus mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu kan. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan ahli kitab untuk memakan daging. Berikut juga ya, lemaknya, tetapi pendeta mengharamkan lemak tersebut, sehingga akhirnya ya, tadinya Allah SWT mengharamkan bagi mereka makan lemak, mereka hanya boleh makan daging. Tapi akhirnya pendeta datang dan mengatakan tidak masalah dengan lemaknya, maka jadi halal apa yang Allah haramkan, maka mereka pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Kata para ulama hadis adalah pernikahan, karena mereka tahu di buku Injil, kitab Injil dan Taurat, atau terutama Injil itu boleh menikah, tapi mereka mengalihkan itu ya, dibuat nikah itu haram bagi para pendeta, jadi mereka tidak boleh menikah. Maka ini berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka para ahli kitab yang ikut bersama Adi bin Hatim yang masuk Islam waktu itu berkata, benar. Maka kata Nabi SAW, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Jadi hanya karena patuh pada pemimpin-pemimpin agama mereka yang tadinya mengubah apa yang Allah haramkan menjadi halal atau sebaliknya ya, maka itu sudah cukup membuat seakan-akan mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa sahabat yang datang kepada beliau, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tabarani dengan hadis Hasan. Ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ayo atau mari kita beristighatha, meminta tolong keselamatan kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Ada satu orang munafik kebetulan suka mengganggu kaum muslimin. Maka waktu mereka tiba di Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin beristighatha, meminta pertolongan kepada anda. Maka kata Nabi SAW, innahu la yustagathu bi wa innama yustagathu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatha kepadaku, akan tetapi beristighatha itu hanya kepada Allah. Hadis ini sekaligus juga membantah banyaknya teman-teman kita yang beristighatha dengan Nabi SAW sekarang setelah Nabi SAW meninggal. Sementara Nabi masih hidup saja Nabi menolak, apalagi sekarang, gitu kan? Mereka menyebut-nyebut jahnya Nabi SAW, ya, zatnya Nabi, namanya. Beristighatha dengan Nabi SAW ini tidak dibolehkan. Meminta pertolongan dengan Nabi SAW karena Nabi sudah meninggal, sedangkan masih hidup saja Nabi SAW menolak. Kemudian juga diberikan contoh lain oleh Syekh Abu Bakar Jazair tentang pengalihan ibadah kepada selain Allah, dan ini tidak boleh adalah sumpah, ya, bersumpah, ya. Beliau bersabda tentang sumpah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis Hasan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Apa sajalah kalimat sumpah yang digunakan, gitu kan? Ini sudah pernah saya jelaskan. Ada sebagian masyarakat Mesir, ya, mereka selalu menggunakan sumpah seperti wan nabi, demi nabi, gitu. Di Jakarta juga pernah saya dengar tuh ada yang mengucapkan itu, demi Rasulullah. Itu nggak boleh itu. Itu sumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi harus menggunakan nama Allah saja. Juga beliau memberikan contoh yang lain. Mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa apapun, yang tidak menggunakan doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW, maka termasuk syirik. Begitu pula dengan kalung-kalung jimat yang digantung, serta, ya, mantra-mantra pelet, sihir yang biasa ditaruh di kertas, di pakaian. Ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Berarti mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa ini jamak daripada ruqyah, yang berarti bacaan yang ditiupkan. Dan setiap kali ruqyah tidak diitlaqkan setelahnya kalimat syar'iyah, berarti bisa masuk dalam ruqyah yang dilarang, gitu kan? Karena istilah ruqyah ini artinya semua bacaan yang ditiupkan, termasuk di sini mantra-mantra, gitu kan? Makanya kalau orang berobat dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran, kita katakan ruqyah syar'iyah, artinya bacaan yang ditiupkan tapi secara syar'i. Hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, diantaranya mereka yang tidak menggantung nasibnya dengan burung, tatayur, dengan benda. Mereka tidak mengatakan misalnya dulu kalau buluh burung itu, burung merpati dicabut di zaman masa jahiliyah, kemudian di 3 lembar, satu ditulis pergi, satu ditulis tidak pergi, satu dikosongin, ditaruh dalam kotak, lalu diacak. Orang itu ambil tanpa melihat. Kalau keluar tulisan pergi, mereka menganggap mereka akan selamat, gitu kan? Kalau keluar yang tidak pergi, berarti mereka kalau keluar akan ada kecelakaan, akan ada masalah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan, mereka harus mengacaknya kembali, mencari salah satu dari 2 keputusan untuk keluar. Ini namanya tatayur, menggantung nasib dengan burung. Ini nggak boleh. Kemudian mereka yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tidak bertatayur, kemudian tidak bertato, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah adalah ruqyah yang tidak syar'i di sini. Bahasanya adalah mantra-mantra, gitu kan? Yang dibaca-bacain oleh dukun, ditiupkan, dibacain di minuman dan seterusnya. Ini namanya ruqyah juga, gitu kan? Ini juga namanya ruqyah. Makanya dalam hadis dikatakan bahasa Arabnya innar ruqa, jamak daripada ruqyah yang tidak syar'i. Mantra-mantra yang ditiupkan, kemudian tamaima, kalung-kalung jimat yang digantungkan, dan tiwala. Tiwala tulisan-tulisan yang ditulis di kertas atau di kulit, semuanya itu adalah perbuatan syirik. Terakhir kita tutup dengan dalil-dalil akli. Itu secara nakli semua larangan, tidak boleh, harusnya kita memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengalihkan segala jenis ibadah, maksud dan niatnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil akli secara akal, yang pertama beliau tulis keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya, memberi rezeki, bertindak dan mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata. Tiada sekutu baginya sedikit pun jua. Nggak boleh ada sedikit pun apa-apa. Yang kedua,
Secara akal harusnya begitu. Secara dengan dalil-dalil tadi berarti kita tahu kita harus mengalihkan ibadah kepada Allah. Yang kedua secara akal adalah semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah sebagai pencipta. Sangat tergantung kepadanya. Bukti kita tergantung kepada Allah. Allah ciptakan sebuah sistem, lapar misalnya. Adakah orang pada saat lapar ya bisa bertahan tidak makan? Nggak bisa. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan laparnya Allah, yang ciptakan juga asopannya supaya hilang laparnya Allah, gitu kan? Adakah orang yang bisa menolak malam pada saat datang misalnya? Gitu kan? Itu nggak mungkin. Dia harus ikut sistem. Yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan malam ini Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang datangkan nanti pagi juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatunya. Semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tergantung kepadanya. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang disembah atau dimintai keselamatan atau dimintai perlindungan tidak dapat memberikan sesuatu, tidak dapat memberikan keselamatan dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikit pun. Hal ini menyebabkan berdoa kepadanya, meminta keselamatan kepadanya atau bernazar untuknya, berserah diri serta pasrah kepadanya menjadi sia-sia, gitu ya. Jadi ini secara akal bahwasanya tidak boleh kita mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang saya ingin titik beratkan sebagai penutup ya. Yang pertama teman-teman sekalian, mengerjakan ibadah sudah saatnya sekarang, sudah saatnya. Selain poin-poin tadi yang saya jelaskan di awal, ibadah harus dipaksakan. Dan pada saat kita beribadah jangan ragu sedikit pun. Begitu datang saatnya, waktunya, ada hikmah nggak ada hikmah, kerjakan, gitu kan. Dan saatnya sekarang, sempurnakan dengan poin ketiga. Sudah saatnya mulai malam ini ke depan selalu cari yang paling afdal. Jangan lagi, oh ini afdal, oh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerjakan karena cuma afdal. Enggak. Semua yang afdal mulai sekarang. Kalau ada ustaz bilang ini lebih afdal begini, atau antum ragu, antum tanyain mana lebih afdal ustaz, oh lebih afdal begini, lakukan yang lebih afdal. Selalu kejar yang terbaik. Salah satu sahabat yang paling terkenal dalam poin ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sampai diberikan julukan sahibut ta'assi. Orang yang luar biasa, apa yang Nabi lakukan dia berusaha, dia yang paling pertama kerjakan. Tidak pernah terlambat. Sampai pernah Nabi SAW masuk dalam Ka'bah dengan beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, masuk lalu Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, tapi tidak semua orang masuk. Waktu Nabi SAW turun, karena Nabi batasi orang yang masuk cuma beberapa orang. Orang yang pertama keluar setelah Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Langsung Abdullah bin Umar pegang tangannya lalu berkata, wahai Abdurrahman, apa yang Nabi SAW tadi kerjain di dalam? Kata Abdurrahman, Nabi SAW sholat sunnah tahiyat masjid. Di dalam Ka'bah sholat tahiyat masjid. Di sebelah mana? Kata Abdullah bin Umar, di sebelah mana? Kata Abdurrahman, di sebelah sisi sana, ditunjuk tempatnya. Tanpa ngomong, tanpa apa, langsung Abdullah bin Umar masuk berdiri sholat 2 rakaat. Langsung dikerjakan pada saat itu. Dan hampir semua kegiatan yang Abdullah bin Umar dengar langsung, lihat langsung atau dengarkan, dan dia percaya orang yang menyampaikan kecuali pasti dikerjakan. Sampai terkenal dalam kisahnya, pernah setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah memimpin kafilah haji, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kafilah haji ini terdiri dari 70 kafilah. Satu kafilah bisa minimal 3 ekor unta, gitu kan. Ini 200 lebih ekor unta. Jalanlah mereka ke Mekah. Ini setelah Nabi SAW meninggal ya. Maka di tengah jalan tiba-tiba Abdullah bin Umar memberhentikan kafilah ini. Dia pemimpinnya dan dia alim, ulamanya, sahabat gitu kan. Yang lain semua ikut dengan dia. Maka waktu dia suruh berhenti, disebarkan berita Abdullah bin Umar minta kita berhenti semua dan minta kita menyaksikan apa yang dia lakukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu turun dari untahnya. Setelah disampaikan kepada seluruh kafilah, suruh lihat, dia jalan terus sampai jauh di padang pasir gitu. Semua orang nyaksikan nih, karena memang perintahnya suruh lihat gitu. Ternyata di kejauhan tinggal samar-samar aja dari jauh karena jauhnya tempat itu, tapi beberapa orang orang kafilah masih sempat bisa lihat. Di sana ada sebuah pohon samar-samar. Lalu beliau ke sana buang air kecil, Abdullah Umar buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil kembali lagi. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, waktu itu masih hidup dan bertanya, wahai Ibnu Umar, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda ini memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Abdullah bin Umar jawab dengan tegas mengatakan, iya, karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ.
Bayangkan tuh luar biasanya gitu kan. Jadi luar biasa dalam masalah ibadah nih. Dan ini makin kita gencar seperti ini, itu makin tertutup celah kemaksiatan tuh. Makin tertutup karena kita memaksakan diri. Sebagian ulama mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, maka secara otomatis dia sedang menutup pintu maksiat. Siapa yang gencar dalam kemaksiatan, dia sedang menutup pintu ibadah, lawannya nggak bisa ketemu, gitu kan? Jadi kita nggak usah luangin waktu, keluarkan energi khusus untuk menjauhi maksiat, tidak usah. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita akan jauh dari kemaksiatan tuh, gitu kan? Dan sudah saatnya hijrah, ikhwani, akhwati. Saatnya kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Cari yang lebih afdal. Cari yang lebih afdal. Kalau antum dapat misalnya, selama ini kalau ruku Allahu Akbar, baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dibaca. Baik. Ada yang lebih afdal nggak Ustaz? Ada. Baca berapa kali? Siapa yang tahu? Hah? 10 sampai 11 kali. Sunnahnya Nabi SAW terkadang membaca doa ruku 10 sampai 11 kali. Kalau kita selama ini Subhana Rabbiyal Azim 1, baru sampai 3 kali, coba sekarang lebih afdal. Coba lebih lama ruku, baca sampai 11 kali. Sudah mulai diamalin, tanya lagi sama Ustaz, ada yang lebih afdal enggak Ustaz? Ada. Nabi SAW memiliki 6 macam bacaan dalam ruku. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi mastakhalla bihi qadami. Ada 6 macam bacaan. Dan ulama mengatakan setiap bacaan ini boleh menjadi pilihan, boleh dibaca satu-satu. Dan setiap bacaan boleh dibaca 10 sampai 11 kali. Coba selama ini antum baca berapa kali nih? Nah, Subhana Rabbil Azim terus ya. Itu pun kayak orang kumur-kumur, buru-buru. Sekarang ubah hijrah. Subhana Rabbiyal Azim, nikmatin Subhana Rabbiyal Azim. Terus coba deh sampai 11 kali dulu. Kalau sholat wajib imamnya buru-buru, sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat malam, sholat tahiyat masjid, jangan buru-buru, baca. Antara azan dan iqamah, misal ada waktu 5 menit dikasih di masjid kita ini, antum sholat, daripada buru-buru selesaikan 2 rakaat karena mau berdoa, saran saya nggak usah. Sholat 2 rakaat lama, sujudnya bisa berdoa. Doakan dalam doa, gabungin dua-duanya, sholatnya panjang, gitu kan? Doanya juga dapat. Untuk apa buru-buru? Coba cari yang lebih afdal. Itu penting. Renungi begini ikhwani, kalau kita bicara yang lebih pekah lagi, lebih dalam lagi ya, ikutin poin demi poin. Kalau seandainya kita ruku nih, baca sekali, baca satu jenis bacaan Subhana Rabbil Azim misalnya 3 kali, boleh, dapat pahala. Tapi tentu beda pahalanya dengan orang yang baca sampai 11 kali, kan gitu. Baik, kalau ada orang sudah faham 11 kali, tapi dia cuma baca 3 kali, rugikah dia? Rugi dari sisi pahala. Tapi yang lebih rugi lagi sebenarnya, dia nggak bisa perbaikin tuh. Ya, misal tadi, antum baru tahu nih sekarang, oh ternyata 11 kali ya Ustaz. Terus mau direview, mau diulangin sholat qobliyah isya, bisa nggak? Nah nggak bisa, buku amal kita tercatat begitu. Makanya pekah, cari yang lebih baik, lebih afdal, terus begitu, gitu kan? Supaya terus makin terbaik, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ulama tafsir mengatakan ada 2 keadaan nih. Keadaan orang yang bermaksiat ingin pindah menjadi orang ibadah, itu Allah ubah keadaannya, gitu kan? Dia mau hijrah, Allah mudahin tuh. Tiba-tiba ketemu orang yang baik, tiba-tiba mulai tersentuh, mau mulai baca Quran, tiba-tiba berkembang terus gitu. Juga masuk dalam yang kedua di firman Allah ini, orang yang baik mau menjadi lebih baik, itu masuk tuh. Jadi jangan kita terus stuck dari satu tempat, enggak. Iman itu bisa naik, terus naik, gitu kan? Dengan cara kita mencari yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan kata penutup saya teman-teman sekalian, Ramadan yang baru berlalu, ini kalau bahasa saya ya, mobil kalau dipanasin setengah jam saja, setengah jam, udah bisa dipakai keluar kota nggak? Hah? Mana yang punya mobil nih, masya Allah nih. Kalau kita mobil dipanasin setengah jam, udah bisa dipakai nggak? Udah bisa ya.
Kalau seminggu dipanasi, saya nggak bicara bensinnya habis, anggap bensinnya kita tambah terus. Mesinnya lebih bagus kan, lebih panas. Kalau sebulan, maksud saya begini, kemarin ini Ramadan, ini motor-motor antum, ini mesin-mesin antum, jiwa kita ini panas nih. Tinggal injak gas, gitu kan. Jangan dimatiin lagi mesinnya, kendor lagi. Gitu. Contoh yang lain, kita ini ibarat, ini bahasa saya ya. Semoga Allah ampuni kalau salah, tapi saya tidak bermaksud untuk salah, tapi memberikan contoh. Kalau anak itu, anak kecil yang cerdas, yang baru belajar pakai sepeda, ayahnya bantu nih pakai sepeda, jalan sepedanya. Anak yang cerdas, dia kalau jatuh, nangis mungkin sedikit, lalu dia bilang, ayah bantu lagi, tidak mau berhenti sampai dia bisa, kan gitu. Begitu dia bisa, dia minta ayahnya lepasin, lalu apa yang dia lakukan? Pedalnya diputar lebih kencang, dia tingkatkan keterampilannya, mungkin ban sepedanya dinaikin. Itu anak yang hebat tuh. Karena sepedanya ayahnya belikan bermanfaat. Anak yang bodoh adalah begitu jatuh sekali nangis, nggak mau lagi ayah. Sepedanya ditaruh sampai kempes, ayahnya jual, sampai tua nggak bisa pakai sepeda. Ini contoh untuk menyentuh antum tentang masalah Ramadan kemarin. Jiwa kita sudah biasa puasa, udah biasa sholat malam, udah biasa ke masjid, gitu kan? Udah bisa pakai sepeda, tinggal dayung saja. Ini enggak, ditinggalin sepedanya, kendor. Kenapa harus kendor, gitu kan? Padahal kemarin itu bulan pelatihan, itu bulan ibadah itu. Kalau Ramadan aja nggak bisa menjadi motor, pemicu, bahan bakar yang bagus untuk membuat kita lebih semangat, lalu kapan lagi kira-kira? Ya. Nggak ada jaminan Ramadan akan datang kita masih dapat, gitu kan? Maka ini semua indikasi-indikasi yang banyak sekali, dan contoh-contoh yang saya kasih supaya kita hanya beribadah kepada Allah, lakukan yang terbaik untuk Allah, dan kita akan panen pahalanya, serta sudah banyak ya pemicu-pemicunya, termasuk Ramadan yang baru saja lewat ini. Allahu a'lam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang telah kita kerjakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan hidayah, serta juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan seluruh muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, ya, di Irak, juga di Myanmar, dan dimanapun. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan Allah muliakan agamanya Allah ini, dan juga mempartisipasikan kita di tangan mereka dan di tangan kita, baik dengan doa, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini.